Halo semuanya, kembali lagi ya. Pada sesi ini kita akan belajar mengenai bahaya dan resiko kerja. Nah, bisa dilihat nih, berikut ini adalah hazard control pyramid. Di mana untuk mengeliminasi suatu bahaya, kita dapat melakukan berbagai cara, yaitu mengeliminasi, substitusi, mengisolasi, melakukan rekayasa engineer, mengorganisasi, melakukan perancangan prosedur kontrol, atau yang terakhir kita bisa juga menggunakan personal protective equipment. Nah, pada grafik sebelumnya, kita bisa melihat nih bahwa ternyata eliminasi itu adalah cara yang paling efektif untuk mengeliminasi bahaya. Dan penggunaan alat pelindung diri atau personal protective equipment adalah cara yang tidak terlalu efektif. Ketika kita bekerja, untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja, umumnya diatur oleh Peraturan Menteri Tenaga Kerja, atau biasanya organisasi standar internasional seperti ISO dan OSHA. Ada batasan waktu yang diizinkan ketika kita mendengar satuan suara tertentu. Seperti pada gambar berikut ini nih. Ternyata ada beberapa durasi yang diizinkan untuk desibel suara tertentu. Sebagai contoh, manusia hanya bisa mendengarkan 91 desibel hanya dengan jangka waktu 2 jam saja. Jika lebih dari itu, maka akan ada potensi bahaya kehilangan pendengaran. Berikutnya, ada juga rekomendasi penerangan ruangan. Nah, gambar ini adalah rekomendasi jumlah lux yang harus dimiliki oleh pengguna agar penerangan ruangan itu cukup untuk keamanan dan kenyamanan dalam bekerja. Berikut ini adalah contoh beberapa alat pelindung diri yang dapat kita gunakan untuk melindungi diri dari bahaya biologi, bahaya kimia, atau bahaya fisika. Atau sering juga disebut bahaya fisik. Nah, ini ada beberapa bahaya yang sering terjadi di pekerjaan, yaitu biasanya hazardous chemical atau bahaya bahan kimia. Yang kedua, kemungkinan bahaya ketika kita menaiki sebuah tangga. Yang kemudian berikutnya, bahaya ketika kita menaiki scaffolding. Lalu ada juga kecelakaan dalam berkendara. Kemudian ada juga bahaya biologi atau yang sering disebut sebagai respiratory hazard. Kemudian dalam pekerjaan manufaktur tentu juga ada bahaya electrical wiring. Artinya setiap kabel harus dirapikan. Kemudian ada juga machinery malfunction. Artinya ada kegagalan beberapa mesin manufaktur. Kemudian tidak lupa juga ada bahaya falling objects. Artinya kemungkinan tertimpa suatu benda. Lalu ada juga bahaya slippery, artinya kita ada potensi terpeleset atau tergelincir. Nah, yang sering terjadi di rumah tangga kita sehari-hari nih adalah poor housekeeping. Nah, berikut ini adalah workplace hazard yang sering kita temukan baik di perusahaan manufaktur, kantor, sekolah, atau bahkan di rumah kita sehari-hari. Workplace hazards terbagi menjadi 4, yaitu ada safety hazard, artinya bahaya keselamatan pekerja. Kemudian yang kedua ada biological hazard, yang ketiga ada physical hazard, dan yang keempat adalah chemical hazard.
Nah, berikut ini adalah beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengidentifikasi bahaya. Selain itu, kita juga bisa melakukan assessment hazard atau sering juga disebut sebagai assessment hazard atau resiko bahaya. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi jenis bahayanya. Setelah itu, ketika kita sudah mengetahui jenis sumber bahaya tersebut, kita harus melakukan aset yang akan terdampak atau resiko dari bahaya tersebut. Yang ketiga, kemudian kita harus melakukan analisis impact atau dampak dari bahaya yang muncul tersebut. Berikut ini adalah contoh template atau Excel yang sering digunakan untuk mengidentifikasi resiko bahaya yang sering disebut sebagai hazard identification, risk assessment, determining control, atau yang sering juga disebut sebagai HIRA DC. Cara pengisiannya seperti ini nih. Kita harus mengidentifikasi bahaya, melakukan penilaian, dan pengendalian resiko. Penilaian bahaya ternyata bisa kita lakukan dengan cara assessment hazard risk ini. Di sini bisa terlihat ya, ada matriks penilaiannya. Artinya, kita bisa menilai berdasarkan ranking bahaya, berdasarkan frekuensi kemunculannya dan dampak yang ditimbulkan. Nah, ternyata bahaya itu tidak bisa disepelekan dan harus kita lakukan analisis assessment sedini mungkin. Menarik ya materi kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya.